Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Kalian itu mau tim gue kek, mau timnya Najwa kek, terserah. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menjadi tim gue juga. Gue gak butuh tim. Punya tim itu ribet, apalagi timnya gak punya pendirian. Gue sukanya punya tim itu yang smart, yang bisa menerima segala omongan-omongan yang benar, bukan omongan-omongan provokator atau provokasi yang bisa menghancurkan negara Indonesia ini. Udah mah negara Indonesia bobrok, mau dibobrokin juga. Jadi Nikita Mirzani, dia kalau menurut saya dia membela polisi ya. Jadi dia tidak setuju dengan statement yang dilontarkan atau disampaikan oleh Najwa Shihab, dan dia menyerang Najwa Shihab. Ya memang kita tahu Nikita Mirzani ini dari dulu terkenal sebagai artis kontroversial ya. Nikita Mirzani ini diksinya itu terlalu keras, dan juga dia salah memilih lawan ya. Salah memilih lawan karena Najwa Shihab ini kita tahu mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Indonesia ya. Penggemar dari Najwa Shihab ini militan ya, banyak pendukungnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu bersimpati atau suka dengan sosok dari Najwa Shihab. Yang dibahasnya polisi, yang ngamuknya sahabat polisi. Padahal masyarakat Indonesia itu sekarang udah cerdas-cerdas. Mbak Nana cuma bilang kayak gitu aja, tinggal Google kok, di internet udah banyak tersebar siapa polisi yang pakai pakaian yang hedon-hedon dan mahal-mahal. Jadi tenang aja, nggak perlu tersindir seperti itu. Masyarakat Indonesia udah cerdas-cerdas kok. Lagian yang membahas terkait hedonisme polisi itu bukan cuma Mbak Najwa Shihab doang. Pak Mahfud MD juga membahas itu. Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan bahwa perlu adanya reformasi kultural. Artinya antara oknum dan yang bukan oknum itu sudah berbanding sama. Berarti makanya Pak Mahfud MD menekankan agar adanya reformasi kultural. Bukan orang sembarangan. Najwa Shihab merupakan alumni hukum S2 atau Magister dari Australia dengan gelar LLM. Najwa tentu tak bisa ditakut-takuti dengan pasal-pasal. Sosok presenter kondang Najwa Shihab merupakan alumni hukum dari 2 kampus ternama. Untuk S1 atau Sarjana Hukum, Najwa lulus UI, sementara S2 atau Magister Hukum Najwa lulus dari University of Melbourne, Australia. Gelar Magister Hukum yang disandang anak Quraish Shihab ini tentu LLM atau Legum Magister karena lulusan luar negeri. Wanita cantik bernama lengkap Najwa Shihab SH LLM ini merupakan anak ulama terkemuka Quraish Shihab. Najwa kuliah di Universitas Indonesia mengambil jurusan ilmu hukum dan lulus pada tahun 2000. Sesudahnya, Najwa Shihab melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan lulus Magister atau S2 Hukum pada tahun 2009 dengan gelar LLM dari Australia. Najwa dan suami sama-sama alumni S2 Hukum. Suami Najwa Shihab bernama Ibrahim Syarif Assegaf. Pada tahun 1997, Ibrahim Assegaf menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 1997 lalu Ibrahim Assegaf menikah dengan Najwa Shihab di Solo. Selanjutnya pria kelahiran 1977 ini melanjutkan pendidikan S2 di University of Melbourne pada tahun 2009 dan meraih gelar LLM. Sama dengan Najwa, keduanya berbarengan kuliah di kampus yang sama di Australia. Kini Ibrahim berprofesi sebagai pengacara. Ibrahim Syarif Assegaf fokus menjadi pengacara dalam perbankan dan keuangan, restrukturisasi dan kepailitan, corporate M&A yang bergabung dalam kantor pengacara Assegaf Hamzah Partner pada tahun 2009. Tahun 2002 hingga 2003, Ibrahim Syarif Assegaf menjadi rekan penelitian tamu di program studi hukum Asia Timur Harvard Law. Tak hanya menjadi pengacara, Ibrahim Syarif Assegaf juga menjadi direktur PT Justika Siar Publik. Bukan orang sembarangan, Ibrahim pernah mendapatkan penghargaan IFLR 1000 Leading Lawyer in Financial and Corporate Banking and M&A tahun 2016. Ia juga terdaftar sebagai leader in his field by Chambers Asia Pacific in Banking and Finance sejak tahun 2016 dan diakui sebagai leading lawyer by Asia Law Leading Lawyer. Lulusan Master Hukum Australia, Najwa Shihab merupakan seorang penerima beasiswa dari pemerintah Australia.
Usai menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 2008 Najwa Shihab kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di University of Melbourne. Najwa Shihab menempuh pendidikan dengan mengambil konsentrasi hukum media di Melbourne Law School, Australia. Melbourne Law School, Australia adalah sekolah hukum tertua di Australia. Kampus tersebut terletak di Carlton, Victoria, MLS. Najwa Shihab bukan orang sembarangan, di mana S1 alumni hukum UI dan S2 lulusan hukum Australia pada tahun 2009 dengan gelar LLM. Pegiat media sosial Nikita Mirzani ribu dengan presenter Najwa Shihab gegara pernyataan Najwa yang mengkritisi polisi. Dalam sebuah tayangan video, Najwa mengatakan bahwa publik tidak perlu takut terhadap polisi yang menakut-nakuti dengan pasal-pasal. Selama kita yakin bahwa kita benar, tidak perlu takut kepada gertakan polisi. Kita juga bisa belajar mengenai pasal-pasal, begitu kata Najwa. Pada bagian itu, Najwa juga mengatakan bahwa polisi tidak perlu menakut-nakuti publik dengan pasal-pasal. Najwa mengingatkan bahwa polisi masih punya pekerjaan besar untuk menyelesaikan kasus Ferdy Sambo. Terus dulu kasus Sambo, begitu kata Najwa. Entah dari mana asal-usulnya tiba-tiba Nikita membuat unggahan menyerang Najwa. Nikita mempertanyakan apakah Najwa pernah dikecewakan oleh polisi. Nikita juga mengatakan bahwa Najwa sekarang menjadi pengkritik keras polisi dan rezim Jokowi karena pernah mengalami retak hati. Retak hati Najwa, kata Nikita, karena Najwa kecewa setelah gagal menjadi menteri. Kata Nikita, Najwa berharap menjadi menteri pendidikan pada masa kepresidenan Jokowi yang kedua. Tapi ternyata Jokowi lebih memilih Nadiem Makarim ketimbang Najwa. Nikita terlihat mempunyai pengetahuan yang terbatas mengenai nama-nama menteri di kabinet Jokowi sehingga dia tidak ingat nama Nabil Makarim. Nikita hanya menyebut menteri laki-laki. Nikita juga mengatakan semoga Najwa bisa menjadi menteri pada kabinet presiden mendatang. Tapi Nikita mempertanyakan mengapa Najwa begitu berambisi terhadap kekuasaan untuk menjadi menteri. Bukankah lebih baik menjadi presenter berita bisa mewawancarai pejabat manapun? Nikita kemudian menambahi dengan nada meledek, ternyata Najwa tidak bisa mewawancarai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena permintaan wawancaranya ditolak. Nikita muncul sebagai pembela polisi yang dalam bulan-bulan terakhir ini citranya sedang remuk gegara kasus Ferdy Sambo. Sampai sekarang kasus ini masih banyak menyisakan kecurigaan publik. Sambo sudah dipecat dengan tidak hormat, tapi publik masih menuntut supaya Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, ditahan. Polisi belum juga menahan Putri Chandrawati dan hal ini menimbulkan tanda tanya besar pada publik. Dugaan hubungan Sambo dengan konsorsium perjudian online juga menjadi tanda tanya publik yang harus diungkap oleh Polri.